teman-teman media untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan keinginan maju dari paket viral ini. Mungkin pertama saya persilakan dari teman-teman untuk menyampaikan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk Kakak Victor, Kakak Franz. Selamat bertemu kembali. Ada beberapa hal sih Kakak dari peristiwa hari ini tadi. Paket viral datang ke Partai Demokrat untuk mendaftar. Mungkin salah satunya yang ingin saya tanyakan terkait dengan dasar alasan gitu. Kira-kira apa yang membuat paket viral ini hadir dan kemudian memilih Partai Demokrat sebagai salah satu ya niat untuk bisa menjadi bupati sebagai bupati. Mungkin itu seperti itu. Langsung saja Bapak. Ya, saya pikir kalau soal alasan kan memang kemarin kan kami sudah deklarasi bahwa kami mau ikut pilkada di Kabupaten Manggarai periode 2024-2029 ini kan harus memang melalui partai politik. Dan Demokrat sudah membuka ruang untuk kami sehingga kami memang ikut mendaftar hari ini. Jadi kalau alasan itu kan karena memang seperti kami sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa memang ya kami memang ingin memimpin dari Mungkin ada sesuatu yang paket viral lihat gitu di dalam Partai Demokrat ini sehingga cukup yakin untuk bisa hadir mendaftar di Partai Demokrat. Yang lihat di mana di Partai Demokrat? Dari sisi Partai Demokrat. Partai Demokrat ini kan yang pertama bahwa tadi saya sudah sampaikan di sambutan singkat, kita beri apresiasi partai ini, dia performance-nya bagus, kinerja bagus, dan dia punya prestasi 5 kursi. Kita ini kan butuh 7 kursi kan, tinggal kita cari lagi beberapa partai koalisi untuk menambah itu sebetulnya yang kita lakukan Partai Demokrat. Itu Oke, selamat sore Bapak Victor dan Bapak Franz. Saya dari media online peta-nttnews.com. Apakah selama ini selain Partai Demokrat juga dari pasangan paket viral ini terkait dengan komunikasi politik dengan partai lain? Seperti apa perkembangan sampai hari ini? Ya, kita semua memang partai kami bangun komunikasi karena lagi-lagi bahwa untuk pertarungan pilkada kita kan harus memakai partai politik karena sampai hari ini pun juga kan yang baru buka pendaftar baru Partai Demokrat. Partai lain kami juga lagi menunggu. Begitu ada nanti dia buka pendaftar kami juga ikut mendaftar. Prinsipnya seperti itu. Ya, Pak Victor, sejauh ini publik melihat Pak Victor ini sosok yang dekat juga dengan Nasdem ya. Lalu bagaimana komunikasi dengan Nasdem sejauh ini Pak Victor terkait dengan konstelasi pilkada sebagai kendaraan nanti untuk paket viral ini? Ya. Kalau Partai Nasdem sampai hari ini kita tidak ada masalah, dan selama ini kami juga jalan bersama dengan jajaran partai ini. Hanya kan memang partai ini kan juga ikut prosedur mekanisme masing-masing. Kita juga masih menunggu mekanisme dari Partai Nasdem ini sampai nanti kepada penetapan. Dan yang memang yang jelas kami juga kader di sana seperti itu. Ya. Untuk Kakak Franz, kira-kira pilihan hati karena kita baru pertama ketemu Kakak Franz, media peta NTT News kemarin sempat tidak mewawancarai Kakak Franz waktu deklarasi. Pilihan sampai kemudian memutuskan untuk bergandeng dengan Pak Victor itu seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama tentu saya melihat orangnya dulu. Orangnya saya memiliki jiwa kepemimpinan
program-programnya yang ditawarkan juga kepada masyarakat itu juga sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat Bengkalis. Jadi dua hal itu yang menjadi dasar pertimbangan saya untuk menerima. Oke, kita tambah. Satu lagi. Sedikit saya tanyakan juga ini, mau Bapak Victor atau Kakak Frans nanti yang menjawab, jika berkenan untuk mengomentari terkait dengan dinamika hari ini, keputusan Bupati memberhentikan 249 tenaga kesehatan non-ASN. Mungkin bisa mengomentari soal ini Bapak Victor atau Kakak Frans terkait dengan bagaimana nasib nakes hari ini yang memang belum ada solusinya, sehingga kemarin mereka melakukan permintaan maaf dari 249 nakes. Mungkin Pak Victor atau Kakak Frans jika berkenan untuk mengomentari. Oke, nanti Pak Frans tambahkan. Jadi sebetulnya kan masalah nakes ini kan hanya salah satu implikasi ya, daripada problem-problem kegaduhan selama ini yang kita melihat. Kami melihat bahwa ada kesalahan tata kelola daerah ini, tata kelola, sehingga keresahan tidak hanya di masyarakat pun. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini adalah karena memang itu, karena sudah salah kelola, sehingga tidak ada lagi suasana kondusif di dalam membangun daerah ini. Sebetulnya kami memilih Pak Frans ini juga sebagai pendamping saya. Dia adalah seorang praktisi hukum. Dia adalah pendiri LBH dan dia direktur LBH. Dia juga ketua Peradi. Dan selama ini beliau banyak sekali membantu masyarakat kecil. Kami juga, saya memilih beliau juga untuk bagaimana kita mengembalikan hak-hak orang kecil ini di daerah ini. Kalau misalnya kita mengerucut tentang masalah nakes tadi, ini kan sebetulnya kan saya 35 tahun di pemerintahan. Kita kan bekerja dengan sistem, dengan aturan. Ini negara punya aturan. Kalau kita bicara tarik ke belakang, awal rekrutmen nakes itu apa? Kan berarti atas analisa kebutuhan. Kita butuhkan mereka. Kalau misalnya mereka itulah tenaga honorer, pasti kan ada kontrak kerja atau penerbangan. Jadi semua aturan ya, regulasi lah ya. Jadi sebetulnya kan tidak perlu terjadi ini kalau memang kita mengacu kepada sistem atau aturan-aturan yang memang sudah disepakati bersama. Saya kira itu mungkin dari saya. Tapi lagi-lagi saya katakan bahwa komitmen kami dengan Pak Frans, kami datang memang untuk bagaimana memberikan perlindungan dan penyampaian kepada hak-hak daripada masyarakat kecil yang memang selama ini terabaikan. Dan Pak Frans sudah banyak melakukan itu di Manggarai, banyak advokasi yang dia lakukan. Dan saya memilih beliau jadi pendamping saya. Bukan sebegitu saja, saya melakukan kajian terhadap persoalan-persoalan terjadi di Kabupaten Manggarai hari-hari ini. Dan saya harapkan beliau itulah besok yang memberikan kepastian dan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Saya kira itu mungkin Pak Frans bisa. Ya, memang salah satu misi kita supremasi di bidang hukum. Jadi tentu kita harus banyak sebelum mengambil keputusan tentu harus melihat dulu hak-hak dan kewajiban. Jadi jangan sampai ada tindakan kesewenang-wenangan terhadap ASN atau siapapun juga. Tentu pertimbangan kita dalam mengambil keputusan lihat dulu. Tujuan kita mestinya kan kita hadir untuk memberikan perlindungan, ya. Jangan ada tindakan kesewenang-wenangan. Memang hari-hari terakhir ini kita disuguhkan dengan tontonan yang kurang menarik sih terkait dengan itu. Bahkan ada sampai kalau saya baca kan sampai kayak ini apa segala macam. Tapi yang saya baca di dalam media sampai pada tahap minta maaf apa mungkin juga mau dikembalikan lagi, bagaimana itu? Sama tidak itu bukan
cerminan atau tontonan yang kurang menarik. Pastikan hal-hal seperti itu bisa diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan atau dengan hal-hal yang diperlukan. Sekira itu saja. Terakhir dari saya, apa yang mau disampaikan untuk seluruh masyarakat Manggarai, kemudian pendukung paket viral, khususnya Kordes yang sudah selama ini telah dibentuk dan telah dikunjungi oleh paket viral. Silakan mungkin salah satu. Ya, harapan kita tentu doa ya dan dukungan masyarakat terhadap niat baik kami untuk membangun daerah ini. Tadi saya sudah sampaikan juga di pidato singkat saya tadi bahwa itulah yang bertahun-tahun kemiskinan, pengangguran, rawan pangan, stunting. Per hari ini kita stunting paling tinggi di NTT ini kan. Income per kapita kita kan nomor 3 dari bawah, miskin kan begitu. Kita mau menjawab itu karena apa? Karena sebetulnya persoalan itu kan adalah kita punya sumber daya, punya potensi. Ini kami datang untuk itu, untuk menggali, mengoptimalkan semua sumber dan potensi yang ada di Kabupaten Manggarai ini. Tentu ya harapan dengan memberikan kemakmuran dan masa depan generasi anak cucu kita, itu yang kami ingin. Sehingga harapan kita ya masyarakat Manggarai mendukung kami, apalagi petani, apalagi peternak, apalagi nelayan. Manggarai ini kan 80% lebih adalah di pedesaan. Kami datang untuk bangun desa. Bagaimana lumur Cengkere itu kembali, lumur pangan. Sehingga salah satu nanti kita punya program-program dalam memacu pertumbuhan ekonomi adalah bagaimana revitalisasi pedesaan itu sendiri. Ya kira-kira itu mungkin ya bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ito dan Satu lagi khusus untuk Kakak